selamat kenaikan Yesus Kristus. Berapa banyak dari saudara yang kemarin malam hadir di hallnya Gajah Mada Plaza? Ada saudara? Wah, banyak ya, kemarin ramai sekali saudara, itu ada sekitar 300. Boleh tampilin slide-nya ya. Saya cuma punya satu slide, jadi tampilin aja, tapi selebihnya boleh lihat di IG story-nya saya. Nah seperti ini saudara, ramai makin ramai. Dan kita berterima kasih sama direkturnya Gajah Mada Plaza saudara, mereka beliau orang HKBP ya, Protestan, jadi dukung, ayo Pak, sering-sering Pak bikin acara. Jadi mau kenaikan kematian Yesus, Paskah, Natal, mereka suruh bikin acara. Dan saya senang sekali karena apa, itu buat saya sebuah sejarah ya, kita bisa nyanyi di tengah-tengah hall Gajah Mada Plaza dan semua orang, semua suku, adat istiadat, semua aliran agama ada di situ. Dan saya percaya kalau nama Tuhan dinaikkan, kuasa Tuhan ditinggikan, penyembahan ditinggikan, pasti ada yang ditemukan sama Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Dan waktu saya ngelihat acara kemarin itu saudara, sebuah legacy buat saya. Dan saya berkata ini karena papa gitu ya, papa saya ya. Dan papa saya karena bapak-bapak rohani kita, warisan itu diturunkan buat hidup kita saudara. Dan akhirnya saya bisa menjalankan sebuah gereja dengan warisan yang sudah diberikan. Nilai yang sudah diberikan, sebuah jalan untuk meneruskan dari bapak-bapak rohani kita saudara. Sebuah legacy dari orang tua saya diwariskan untuk melayani jemaat GMCC lebih baik lagi saudara. Kita mulai slide yang keempat saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, kita tahu semua saudara, Roh Kudus diberikan kepada para rasul dan murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung. Setiap murid harus diberikan kuasa untuk menghadapi apa saudara, orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang mengejar dan bahkan tidak sungkan untuk membunuh murid-muridnya saudara. Nah kita akan membaca saudara Markus 16 ayat 15 sampai 16. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, diselamatkan. Tetapi yang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mari baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini. Slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Tanda-tanda ini. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu harus sembuh. Kalau saya bilang harus sembuh saudara. Saudara, firman ini kita udah dengar berkali-kali setiap tahun, tapi sulit sekali untuk menyelesaikannya, sulit sekali untuk mendemonstrasikannya, sulit sekali untuk bersaksi saudara. Saudara, Yesus tahu kalau dia ke surga, para murid-muridnya pasti kena aniaya. Yesus saja dianiaya, disalib, dicambuk, dan dibunuh sama orang-orang yang tidak suka dengan dia. Apalagi murid-muridnya saudara. Dan pasti mereka iman yang gak kuat, meninggalkan Yesus, dan mereka menjadi murtad, balik ke dunia lama mereka. Makanya Yesus sebelum naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk menjadi sahabat tugas Roh Kudus, menjadi penolong, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber harapan dan otoritas kuasa untuk menjalankan kehidupan para murid yang sangat sulit zaman itu saudara. Saudara, pada 2000 tahun yang lalu saudara, organisasi yang didirikan namanya Yesus saudara, itu adalah sebuah sekte kecil yang menyesatkan ya. Jadi sekte kecil Yesus itu dan murid-muridnya disebut sebuah organisasi yang menyesatkan, sekte yang menyesatkan. Dan sekte-sekte ini saudara membubarkan semua ajaran agama Yahudi, menentang semua ajaran Farisi dan Taurat. Dan sekte ini makin berkembang dan pengikutnya makin banyak. Kenapa? Karena ajaran agama Yahudi hanya sebuah ajaran monoton, agama manusia yang tidak pernah memberikan solusi jawaban untuk masyarakat Yahudi. Tiba-tiba sekte ini muncul saudara dan merampas semua harta benda kekayaan orang Farisi. Yang tadinya orang datang ke orang Farisi Taurat bertanya tentang kehidupan, tiba-tiba mereka berputar balik bertanya kepada Yesus karena Yesus memberikan kesembuhan dan mujizat. Farisi tidak bisa memberikan apa-apa, Yesus memberikan segala-galanya. Farisi memberikan kematian, Yesus memberikan kehidupan. Makanya Yesus dikejar-kejar dan dipaksa dibunuh
karena disebut sekte sesat. Saudara bisa bayangin ya. Kalau hari ini ada sebuah organisasi kecil atau gereja kecil yang jemaatnya cuman jemaat komsel 12 orang, ya, tiba-tiba bikin mujizat, air putih dirubah dia minum jadi anggur. Tiba-tiba saudara harta kekayaan melimpah, setiap pengikutnya menjadi sehat, diberkati, kaya luar biasa. Saya mau tanya, saudara akan tinggalkan gereja Gajah Mada? Percaya sama saya. Saudara dengan tidak sungkan, walaupun saudara udah di gereja 10-15 tahun, saudara akan tinggalkan saya karena saya tidak memberikan solusi jawaban dalam kehidupan pribadi saudara. Bahkan pengerja, pendoa, pengurus, pemusik bisa tinggalkan saya. Kenapa? Ada sesuatu yang memberikan jawaban dalam hidup mereka. Saudara, saya doakan kena cancer stadium 3, bukan hidup mati saudara. Tetapi waktu ke sana, saudara diperpanjang oleh Tuhannya mereka, yang mereka akui adalah juru selamat, saudara akan pindah karena kansermu sembuh. Saudara yang hutangnya banyak, tiba-tiba saudara mempercayai sebuah ajaran sekte yang sesat, tiba-tiba hutangmu lunas dan saudara lebih diberkati lagi. Saya percaya jemaat Gajah Mada yang 2000 sisa cuma 100. Kenapa? Karena mayoritas mereka pindah karena mereka berkata di sana ada kehidupan, di sana ada jawaban, di sana ada sumber mata air dibanding Gajah Mada. Itu yang terjadi saudara. Ketika ahli Farisi merasa terancam, ahli Taurat merasa tidak berdaya, mereka ngajar tidak ada yang dengarkan. Tetapi waktu Yesus ngajar, ribuan orang datang dan orang-orang melihat sebuah kuasa yang selama puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun tidak pernah terjadi kembali. Saudara akan pindah. Dan itulah yang terjadi. Makanya Yesus tahu nih murid-murid pasti dibunuh, pasti dianiaya, pasti dikejar. Belum mulai Petrus sudah menyangkal 3 kali. Kenapa? Saking takutnya luar biasa. Dan itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Makanya Yesus berkata Markus 16 ayat 15 sampai yang tadi kita baca. Aku memberi kuasa supaya kamu bisa menghadapi bukan saja masalah kehidupan yang sulit. Tetapi orang Farisi Taurat yang akan mengejar membunuh saudara. Dan setiap hari air mata penderitaan kamu akan alami. Dan kamu tidak kuat kalau kamu tidak punya kuasa Roh Kudus. Itulah yang dimaksud Markus 16 saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai hidup saudara. Saudara akan memegang ular, saudara akan minum racun secara harafiah. Kita akan melihat sebuah kehidupan yang pahit. Saudara akan ditinggalkan suamimu, saudara akan mengalami hutang, penyakit yang tidak sembuh. Tetapi aku memberikan kuasa Roh Kudus, karena disitulah engkau bisa kuat dan bertahan sampai akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah saudara, kenaikan Yesus buat saya adalah ya seperti kenaikan sebuah program yang setiap tahun yang kita rayakan. Tapi di balik itu saudara, kita dikasih pengertian bahwa yuk kita jadi pengikut Kristus yang memiliki kuasa, dan kuasa itu sudah diberikan. Mari demonstrasikan kuasa itu seperti murid dan Rasul Yesus mengalami sebuah kuasa untuk bersaksi, mendemonstrasikan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Tetapi walaupun kuasa Roh Kudus diberikan saudara, kita yang mengikut Kristus, kita ada perasaan kering, ya. Slide berikutnya, slide 11, perasaan kering, sebuah keadaan yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal sebenarnya Roh Kudus selalu menetap dan diam sampai akhir zaman. Ketika bisnis saudara sepi, ketika keluargamu lagi bertengkar, konflik berketerusan, tidak pernah berhenti. Ketika ekonomi tidak baik-baik, ketika sakit penyakit tidak bisa disembuhkan, ketika saudara dikhianati oleh pasanganmu, adalah perasaan yang sebenarnya terjadi kering, sepi, kosong. Dan banyak jemaat berkata, saya udah jauh dari hadapan Tuhan. Saya gak bisa nyembah lagi. Kok saya jauh sama Tuhan? Kok saya merasa ditinggalkan sama Tuhan? Itu adalah perasaan yang sebenarnya, perasaan yang terjadi ketika bisnis, keluarga, ekonomi, sakit, dikhianati terjadi dalam hidup saudara. Kemarin Pastor Kelly sharing di Hall Gajah Mada Plaza, bagus sekali saudara. Siapa di antara kita merasa tidak pernah kesepian? Kita gak punya pacar, kita merasa kesepian. Ada pacar, kita tetap kesepian.
Kita berkata kita nggak ada teman. Begitu ada teman dikasih 10 teman, 20 teman, kita tetap merasa kesepian. Saudara, ada orang yang bergumul ya tentang pasangan nggak dapat. Tetapi ada orang yang sudah menikah bergumul untuk bercerai. Lucu ya saudara ya, itulah hidup. Ya, yang nggak punya pasangan, Tuhan saya mau nikah, saya pengen punya pacar. Teman-teman saya, pastor tolong dong kok, tolong om, tolong saya mau pengen punya pacar. Umur kamu berapa? 32 tahun. Udah pernah pacaran? Sekalipun aja gak pernah. Bahkan surat cinta aja saya gak pernah terima. Pengen tahu surat cinta itu bentuknya kayak apa, tulisannya kayak apa. Saya belum terima. Saya bilang makanya berkaca yang banyak. Doa kan kamu udah, puasa udah, melayani udah. Ya udah berkaca yang lebih banyak. Jadi ada orang saudara melihat kehidupan itu selalu kurang. Kalau Paul nonton ya, itu Ryan saudara, kita punya pemain keyboard di LK, matanya buta. Usia 18 tahun, dari kehidupan normal, dari keluarga yang kaya, tiba-tiba buta saudara. Karena palanya waktu di vakum terlalu kenceng sama dokter, kena syaraf matanya, buta di usia 18 tahun. Dia marah luar biasa. Tapi dia berdamai saudara, dia bilang gini, pastor, manusia itu gak pernah puas. Ini orang buta saudara. Tapi cara pikirnya seperti orang sehat. Dan sudah berdamai dengan Tuhan. Dan dia ngalami Tuhan. Dia berkata gini, pastor, jangan lupa ada orang punya iPhone 14 plus. Lalu ada temannya punya iPhone 16 plus. Mereka bisa ngiri loh. Betul juga ya. Kita merasa kurang karena ada orang yang lebih dari kita. Kita udah punya mobil Toyota Innova. Ada teman kita Toyota, bukan Toyota ya, Mitsubishi Pajero. Yang Toyota Innova yang umurnya udah 10 tahun lebih tua. Merasa iri karena temannya ada Toyota Pajero. Iri. Oh ya Mitsubishi ya. Saya kan fansnya Toyota, sana Mitsubishi. Jadi ada orang ngiri, ada orang yang pergi ke Sentul ketawa-ketawa. Begitu ada temannya ke Bali, enggak ketawa, tersenyumnya lebar ke bawah. Marah karena apa? Tidak siap dengan kehidupan. Nah Yesus mau kasih tahu waktu aku pergi, Roh Kudus akan diberikan. Kamu akan hambar sehambar-hambarnya. Perasaan kering, bisnis masalah, keluarga, ekonomi, sakit, penyakit. Kita belum seberapa, belum dikejar-kejar, belum mau dibunuh. Murid-murid Yesus sudah melakukan hal itu dan menerima itu. Makanya Roh Kudus diberikan untuk bertahan hidup dan menyelesaikan amanat agung sebelum mereka mati. Kita punya Roh Kudus hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri, biar bisnis makin ramai. Betul gak saudara? Roh Kudus ada supaya keluarga saya dipulihkan. Roh Kudus ada supaya penyakit saya disembuhkan. Roh Kudus ada supaya pasangan saya tidak selingkuh. Itu tujuannya kita saudara. Dan melenceng jauh dari fungsi Roh Kudus yang diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya Yesus. Kita melenceng jauh, kita gunakan Roh Kudus supaya kita tambah kuat, tambah sehat, tambah ganteng, tambah muda, tambah awet dan awet lagi saudara. Gila ya, Roh Kudus bisa jadi calon kecantikan, bisa jadi pengacara, bisa jadi dokter bedah, bisa jadi semuanya demi kepentingan kita semua. Kalau saudara menyembah Yesus, fungsi Roh Kudus saudara balik seperti yang tadi transaksi. Saudara tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Gak akan pernah melihat saudara. Tuhan tolong biar awet muda. Lu gila kali lu ya. Tuhan supaya saya kurus, lemak-lemak ini mengecil. Kita pakai kuasa nama Roh Kudus. Salah total. Makanya kita ikut Yesus. Kita tidak pernah tepat sasaran. Karena di otak kita Roh Kudus menjadi sumber keuntungan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan sering terjadi sehingga kita hidup takut, kita hidup kecewa, kita merasa berdaya. Kenapa? Karena kita memasukkan sebuah doktrin yang salah bahwa Roh Kudus adalah demi keuntungan saya. Bukan saudara, Roh Kudus menjadi sumber kekuatan, penolong, pengharapan, dan disiapkan saudara untuk bersaksi kepada banyak orang. Itu fungsi Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat kuasa Allah karena kita menerka-nerka, merasa-rasakan tentang kuasa Allah. Aduh saya udah 3 bulan lu gak altar call lu. Kayaknya Roh Kudusnya pergi gitu, pergi sebentar.
Jadi saya butuh altar supaya Roh Kudusnya balik lagi. Jauh dekatnya Tuhan bukan berdasarkan perasaan kita dan bukan perasaan keadaan kita. Jauh dekatnya Tuhan ditentukan oleh kata Tuhan. Saudara, waktu saudara menjadi orang percaya dan menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dia diam dan selalu diam, kuasanya tidak berubah, kuasanya tidak menyusut sampai nafas terakhirmu berhenti, kuasa itu tetap ada. Kuasa itu tidak pernah pergi saudara. Dia tidak naik turun ke lantai 1, ke lantai 2, lantai 3. Karena saudara gak baca Alkitab 3 hari, Roh Kudusnya menyusut. Saudara udah gak berdoa sebulan, Roh Kudusnya lebih menyusut lagi. Saudara udah gak setahun gak ke gereja, Roh Kudusnya hilang pergi ke teman saudara. Enggak, Roh Kudus selalu diam dan selalu diam sampai nafas terakhir saudara. Badai kehidupan dapat menjadikan kita merasa jauh dari Tuhan. Dan itu adalah sebuah perasaan yang dirasakan oleh diri kita. Perasaan. Jadi kita ikut Tuhan itu perasaan. Ekonomi bagus, lagi cuan banyak. Kita bisa menyembah Tuhan 1 jam. Percaya deh sama saya. Ekonomi bagus, toko tambah 3. Kita bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Memberikan persepuluhan dengan sukacita. Karena apa? Ditentukan oleh perasaan dan keuangan kita. Jadi uang kita naik, Roh Kudusnya naik. Uang kita turun, Roh Kudusnya turun. Enggak, Roh Kudus selalu diam dan dia akan berakhir waktu nafas terakhirmu selesai. Ketika kita percaya, Roh Kudus langsung diberikan kepada kita. Roh Kudus selalu diam kepada orang percaya. Tujuan utama baptisan Roh Kudus. Nah ini banyak orang sedikit bingung saudara. Tujuan utama baptisan Roh Kudus adalah memberi kuasa kepada orang percaya untuk apa? Untuk apa? Sekali lagi, untuk apa? Bersaksi, bukan buat kepentingan diri sendiri. Makanya kalau saudara sakit, lalu saudara berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Bukan berarti Tuhan gak sembuhkan. Tuhan pengen saudara bersaksi, karena kesembuhan adalah sebuah bonus yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Saya waktu dalam perenungan ya, setelah papa saya meninggal, lama saya merenungkan tentang apa itu mujizat. Apa itu kuasa Allah. Katanya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus dan minta apa saja, maka semua dikabulkan. Betul saudara? Tapi banyak sekali kita berdoa bergumul sampai kita menderita. Bahkan menderitanya itu membuat kita sakit dan sakitnya itu membuat kita mati. Kita tidak melihat kuasa Tuhan sekalipun sedikit pun dalam doa kita, betul gak? Ada yang 15 tahun berdoa buat pasangannya supaya berhenti selingkuh, tetap selingkuh, makin gila selingkuhnya. Ada yang berdoa buat sakitnya levelnya dari 1 menuju 2, menuju 3, menuju 4 dan 3 bulan lagi hampir mati. Dan Roh Kudus rasanya kok tidak bekerja. Kita berdoa bergumul buat anak-anak kita yang narkoba. Sampai hari ini makin gila dan jadi bandar narkoba. Jadi seolah-olah doa kita itu tidak berfungsi. Memang doa kita bukan tujuannya ke sana. Doa kita untuk bersaksi menyelesaikan amanat agung. Kalau saudara dapat berkat, kalau saudara disembuhkan, kalau saudara dijawab doanya, itu adalah misteri dan bonus dari Tuhan buat hidup saudara. Jadi saya udah gak berani minta berkat sama Tuhan. Gak berani. Kerja yang benar. Berkat akan menyertai hidup saudara. Saya gak berani lagi minta kesembuhan atas penyakit saya. Jaga makan yang benar, berolahraga yang benar, berpikir yang benar, kesehatan akan menyertai hidup saudara. Itu udah pasti. Keluarga saya Tuhan biar dipulihkan. Belajarlah komunikasi, rendahkanlah diri dengan pasanganmu, jadilah bijak, banyak mendengar pasanganmu, maka keluargamu segera dipulihkan. Karena itu adalah sebuah keputusan hidup kita. 25.000 orang ngantri padat ya, di mana tuh kemarin di Jakarta apa fair saudara? Bukan Jakarta fair sih. Daerah mana yang cari kerja 25.000 sampai ricu ribut berantem saudara untuk dapat sebuah pekerjaan. Kalau saudara belajar berintegritas, kerja yang benar, kerja yang jujur, kerja bertanggung jawab, kerja serius, saudara pekerjaan, jabatan bagus akan mengejar hidup saudara.
Itu semua yang tadi saya ngomongin enggak perlu didoain. Itu adalah sebuah keputusan kita dan disertai oleh Roh Allah. Jadi pagi ini saya mau berkata, Roh Kudus fungsinya bukan buat kepentingan pribadi dan transaksi hidup dengan Tuhan. Bukan. Roh Kudus diberikan menjadi sahabat. Roh Kudus diberikan menjadi penolong. Roh Kudus diberikan menjadi sumber kekuatan. Roh Kudus memberikan otoritas penuh dalam hidup saudara. Jadi kesimpulan poin 1 dari saya saudara. Kuasa Roh Kudus, kesimpulan poin 1, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus diberikan agar apa? Kita berani bersaksi, bukan sekedar menikmati hadiratnya. Jarang ya sekarang di bawah kepemimpinan saya altar call ya. Karena bukan itu fungsinya saudara. Sekali-sekali altar call boleh saudara maju. Tetapi Roh Kudus, Roh yang luar biasa sudah diam dan terus diam dalam diri saudara. Dia tidak pernah menyusut, dia tidak makin membesar, dia tetap ada, dia Alfa Omega, Immanuel. Dan di mana saja saudara berada, bahkan waktu saudara berdosa, Roh Kudus memampukan saudara untuk saudara bangkit dari dosa. Jarang sekarang altar call reba-reba, jarang. Karena apa? Itu bukan saya mau ngomong takut salah. Itu bukan tujuan utamanya bikin saudara reba. Kalau saudara reba nggak bertobat, reba hidupmu nggak dipulihkan, reba tetap main judi, reba tetap main hutang, reba tetap nggak jujur, buat apa maju ke depan minta Roh Kudus? Tapi memang ada satu sisi, satu peristiwa di mana gereja akan membawa hal itu di dalam sebuah event-event yang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi bukan itu. 12 murid Yesus waktu Roh Kudus diberikan gak jadi kaya loh. Tokonya, ladangnya gak jadi nambah. Ternaknya gak bertambah-tambah. Keluarganya gak tahu, gak diperjelas saudara. Tapi mereka gila sekali, makin gila dan makin gila. Bahkan dibunuh pun mereka bersuka cita karena kerajaan surga menerima mereka. Kita menjadi egois ketika kita hanya menikmati hadirat Tuhan sendirian di gereja. Tanpa kita mengajak orang-orang yang lagi tersesat, terhilang di luar sana. Tugas kita mengajak mereka mengalami kuasa waktu kita menyanyi. Mengalami hadirat Tuhan, kelepasan dari Tuhan waktu kita mengajak mereka. Jangan yuk sendirian, egois sekali kita. Waktu kita bersaksi dan mendoakan orang lain, saat itulah kita menerima kuasa yang baru secara terus menerus. Tapi saya udah kering, tapi saya merasa kosong, saya merasa jauh. Karena saudara tidak mengerti fungsi diri saudara dan fungsi Roh Kudus. Saya kasih ilustrasi saudara, pipa air, ilustrasi ya. Pipa air fungsi utamanya apa? Untuk mengalirkan air terus menerus kemana-mana. Dari tambah 1 kilometer, 2 kilometer. Bisa dari desa-desa pedalaman yang mesti jalan 4 kilometer. Menjadi mudah, tinggal buka ledeng, buka keran. Mereka dapat air, lalu mereka rasakan. Tapi kalau pipa air disumbat terus menerus. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, pipa akan lumutan dan pipa akan menjadi karatan. Kita sudah terima Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang sudah percaya Yesus sudah pasti ada kuasa Roh Kudusnya. Masalahnya kita mampetkan keran air itu. Kita gak mau bersaksi, kita gak mau mendoakan orang lain. Akhirnya hidup kita jadi karatan dan berlumut, tidak berfungsi. Waktu karatan kita datang lagi ke pendeta, urapi saya, doain saya supaya saya penuh dengan Roh Kudus. Tiap minggu kita minta, tapi saudara tidak pernah bersaksi dan mendoakan orang di luar sana. Percayalah, pipamu akan lancar. Hidupmu penuh dengan mata air. Hidupmu akan bersuka cita ketika saudara mulai bersaksi dan mendoakan orang di sekitar saudara. Saya dan anak punya dokter pribadi saudara. Saya bilang, dok saya viralin, gak usah. Padahal sepi, dokternya sepi banget saudara. Cuman itu dokter baik, luar biasa. Enggak mata duitan, dokter umum, tapi bisa semua dia cek saudara.
Dan ceknya luar biasa, teliti, bagus, luar biasa. Dia kalau saya sakit, misalnya sakit flu, dia nggak ngecek flu-nya, dia cari akar saya kenapa kena flu. Dia cek semuanya, saya bilang ini orang kok hebat ya, tapi sepi. Suatu ketika saya habis berobat gitu saudara, lalu saya naik mobil pulang. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berkata, balik lagi doakan dokter itu. Saya bilang mau ngapain, udah naik mobil, mesin mobil udah nyala nih. Saya bilang mau ngapain, balik. Lalu saya bilang, dok saya minta maaf dok, boleh gak saya doain? Saya doain ya, lalu saya doain kliniknya ya. Doa saya gini, Tuhan berkati dokter ini, jaga hidupnya, biar klinik ini bertambah pasiennya. Karena saudara dia jaga 5 jam, pasien cuma 1 sehari. Sedih banget saya. Aduh saya pengen nolong, cuma gak bisa kan. Ya udah saya doakan, dalam nama Yesus, amin. Roh Kudus menuntun saya, karena saya sudah dengar suara Tuhan, hikmat itu turun dan saya melepaskan kuasa atas dokter itu. Berapa bulan kemudian saya ketemu dan berkata, gimana dok kemarin habis saya doakan? Iya ya, hebat ya. Dia orang Katolik saudara, gak pernah doain kan ya. Jadi dia merasa tersentuh, merasa kok ada pasien mau doain saya. Dan habis saya doakan 5 pasien ngantri untuk diperiksa. Artinya gini saudara, Tuhan itu mau bicara sama saudara ketika saudara menjadi pipa yang benar, melepaskan air dan bukan melepaskan karat. Semakin saudara bersaksi, semakin Tuhan menuntun hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. 2 Timotius 1 ayat ke-7 berkata, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh yang membangkitkan kekuatan saudara, tetapi Tuhan memberikan kasih dan ketertiban. Hadirat Tuhan itu indah saudara. Hadirat Tuhan itu indah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Hadirat Allah mengubah kita menjadi utusan dan saksinya. Pagi ini saya lagi berbicara menjadi saksi Kristus, karena saudara sudah diberikan kuasa oleh Roh Allah. Kesimpulan pertama, kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita bersaksi, bukan demi transaksi hidup kita. Jadi please tolong, doa jangan minta berkat, doa jangan minta kaya, doa biar sembuh, doa biar keluarga dipulihkan. Itu adalah keputusan kita dan mau merespon semua masalah hidup kita. Jangan sampai saudara kecewa, saya udah doa loh, udah 10 tahun loh, suami gak balik-balik. Saudara selama 10 tahun hidupmu berubah gak? Makin rendah hati gak? Makin cerewet? Atau makin jadi diam? Makin bijaksana? Semakin saudara, saya udah beriman, mulutnya masih udah kayak bibir monyong 5 cm. Bagaimana suamimu mau balik gak betah saudara? Bagaimana anakmu mau kagum kalau saudara mulutnya gak berhenti-berhenti ngomong? Saya kalau konseling suami istri, ya kan, konseling itu waktu 45 sampai 1 jam paling lama, gak boleh lebih. Supaya apa? Yang konselor gak gila. Jadi saya pernah saudara dan sering lah konselingnya suami istri. Itu istri baru masuk belum duduk udah ngomong cerewetnya minta ampun 30 menit. Dalam 30 menit saya udah gak tahan, udah emosi nih. Suaminya udah emosi, saya lebih emosi. Saya bilang gini, Bu, kapan saya ngomong Bu? Saya belum nanya nama ibu, apa kabar, bagaimana kan. Ngomong cerewet 30 menit. Saya bilang saya mau terusin atau ibu pulang. Dia berhenti cerewet, saya yang cerewet sekarang. Bagaimana suami berubah? Lalu saya bilang gini, suamimu ini enggak nakal. Masalahnya mulutmu itu loh yang membuat suami jadi nakal. Ya ibu-ibu dengar baik-baik. Keluargamu beres ketika diam, banyak diam. Mendengar dan mengambil keputusan bijaksana. Gak tahan suami. Beneran gak tahan. Nah poin nomor 2 saudara adalah, yang saya tutup ya, pemusik boleh maju. Yang tadi Roh Kudus diberikan supaya kita bersaksi. Yang kedua, poin kedua, ketika kita melangkah dalam ketaatan, kuasa Tuhan selalu dan sudah menyertai kita. Katakan sama-sama, ketika kita melangkah dalam ketaatan, kuasa Tuhan
sudah menyertai hidup saudara. Jangan menunggu siap baru bersaksi, karena kita tidak akan pernah siap untuk bersaksi. Tuhan memakai orang-orang taat yang mau bersaksi. Yang setuju katakan amin. Yang mau bersaksi katakan amin. Kita tepuk tangan dulu ya. Matius 10 ayat 20 berkata, pada saat para murid akan berbicara, bukanlah mereka sendiri yang berbicara, melainkan Roh Kudus, Roh Bapa yang akan berbicara melalui mereka. Jadi murid-murid tidak punya otoritas untuk bersaksi, tapi Roh Allah yang terlebih dahulu bisa memberikan kuasa bersaksi melalui murid-murid Kristus. Kita tidak bisa bersaksi kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kesaksian dalam diri dan mulut kita. Jadi kalau saudara punya pelayanan memang di jalanan saudara. Di jalanan itu kadang Tuhan memberikan givingnya lebih dibanding saya melayani di gereja. Saudara ingat ya tahun lalu, kalau saudara datang ibadah 1-2, Tuhan selalu ngomong dan saya datang ke orang-orang jemaat. Betul? Lalu saya bernubuat, lalu Tuhan menyatakan sesuatu. Maret, April, Mei. Habis Mei stop berhenti. Saya tanya Tuhan kenapa berhenti Tuhan? Gak ada suara lagi untuk bernubuat ke jemaat 1, jemaat 2. Ya udah berhenti Tuhan gak ngomong. Tapi Tuhan mengerjakan kamu turun ke jalanan. Pelayanan saya banyak di jalanan saudara. Banyak di jalanan di Jakarta. Istri dan anak-anak saya saksi hidup. Kalau saya makan ada pengamen. Selalu saya tanya gini sebagai pintu masuk mendoakan mereka. Udah makan belum mas? Lebih mudah ajak makan atau kasih uang pengamen? Uang pengamen paling gede 2.000. Ajak makan 17.000. Tapi saya mulai dengan buka, Mbak, udah makan Mbak. Mas, sudah makan belum? Dia mau ngamen, dia jualan kerupuk, jualan bakso, jualan roti, jualan apapun, pokoknya apapun. Udah makan belum? Pasti belum makan. Pengamen pasti belum makan. Penjual kerupuk, penjual kaki lima yang pinggir jajan, pasti belum makan. Kapan makan terakhir? Tadi pagi om jam 6, jam 7 pagi. Nanti kamu makan jam berapa? Ya setelah jualan habis ada untuk kita makan. Mereka rata-rata saya udah survei makan sehari 1 kali dan 2 kali. Jadi kayak kemarin gitu badut-badutan ya sekarang yang mukanya badut-badutan dan pocong-pocongan ya. Itu kalau pocong-pocongan yang paling mau kasih duit juga males saudara. Ya kan mau kasih duit kita mau kasih takut gak kasih kesian gitu ya. Jadi ada yang badut gitu. Ayo Pak saya mau makan ya udah. Mas mau makan gak? Iya mau, tapi saya bungkus buat anak istri. Ya udah, 2 anak dan istri. Mas mau makan nggak? Iya om boleh 3, 78.000. Lalu saya doakan mereka, saya doa ya. Saudara dengar baik-baik. Jalan untuk bersaksi, bermurah hati. Lalu begini, boleh gak saya doa? Saya udah puluhan tahun tidak pernah ada orang yang ludahin saya untuk didoakan. Karena orang selalu pengen didoakan supaya hidupnya maju. Dan mereka tidak pernah rasanya didoakan sama orang Kristen. Oke saya doa ya. Waktu saya doa tiba-tiba Tuhan, waktu kita melangkah dengan ketaatan, tiba-tiba Tuhan ngomong. Si bapak ini, si ibu ini begini-gini, saya cerita. Nangis, rata-rata nangis. Tuhan berkati ya. Besok kita ketemu lagi di tempat yang sama. Biasa saya follow up. Dan pintu penginjilan masuk. Itulah Markus 16. Tanda-tanda ini aku berikan kepadamu untuk menyelesaikan amanat agung. Tanda-tanda ini kamu akan memegang ular, minum racun, kamu tetap bersaksi. Kita gak mungkin minum racun lah saudara, kita pinter kok. Kita gak mungkin pegang ular kok, kita tinggal di kota Jakarta. Kecuali saya dan istri pelayanan di pedalaman, kita akan melihat hal-hal yang aneh. Tapi saya mau tutup dengan satu cerita. Sebelum satu cerita, mau gak kita mulai? Waktu ada yang ngamen, Mbak udah makan, kasihan mereka. Bahkan sopir saudara kasihan. Supir saya hargai seperti sahabat. Gajinya udah UMR, pagi kadang makan sama saya, siang ngopi sama saya. Supir saya ngomong gini, Pak, sebelum saya kerja sama Bapak, itu Pak pemilik toko konveksi, masak di kuali besar untuk 1 minggu dengan masakan yang sama. Kalau basi dimasak lagi, dipanasin lagi buat 1 minggu Pak. Aduh itu gak pri kemanusiaan, itu binatang itu sampai dia ngomong gitu saudara. Bapak itu beda.
Supir saya udah naik pesawat saudara, ikut saya ke pedalaman. Saudara, iya. Gitu ya. Maaf ya. Makanya jadi supir saya. Makan pagi, istri saya selalu belikan makanan. Ayo mas, makan. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau ada berkat kasih Mas Ari. Kasih makan. Orang itu tahu, bapak ini, ibu ini, anak ini begini. Enggak percuma dia rajin ke gereja. Enggak percuma dia khotbah. Enggak percuma dia doa. Enggak percuma dia puasa. Saya rasakan. Bapak ini begini. Saya lagi gak ngomong saya. Tapi waktu kuasa Tuhan turun atas hidup saudara. Saudara harus murah hati, berbelas kasihan, mengasihi sungguh-sungguh dan tidak jadi pelit. Kalau saudara ikut Yesus jadi pelit, memberi susah, menolong orang susah, membantu gereja susah, perpuluhan susah, diakonnya susah, misi yayasan susah. Nggak usah jadi Kristen. Siapa yang mau lihat saudara? Nggak ada gunanya. Benar nggak saudara? Ngapain saudara di gereja? Tapi pelit yang luar biasa. Bersaksi nggak mau, mendoakan orang nggak mau. Usia 23 tahun. 26 tahun yang lalu saudara, hampir 30 tahun, 23 tahun. Tanpa sengaja, saya kenalan dan bertemu ketua preman zaman itu, Bung Leo. Enggak tahu gimana caranya, saya punya rasa iba sama nih ketua preman Tanjung Priok. Di bawah dia ada 100 preman. Enggak tahu ceritanya, saya tinggal di dalam keluarganya, di situ ada 3 keluarga preman. Pagi, siang, sore, malam, dia bunuh, dia curi, dia rampok hanya untuk makan. Saya setahun loh saudara tinggal. Makan itu ya, makan mewah, nasi, tempe, tahu. Besokannya tempe, tahu, nasi. Besokannya kangkung, tempe, tahu. Besokannya lagi tempe, nasi, kangkung. Sama aja gitu loh. Jadi saya makan, aduh kok begini ya, mereka kesian ya. Ya udah saya kasih uang, kita makan 1 keluarga, 3 keluarga besar. Saya nginep 1 tahun saudara. Saya doakan keluarga mereka. Saya bangun pagi bersaksi sharing hidup. 1 tahun Bung Leo malam-malam nangis terseduh-seduh. Ini ketua preman loh saudara. Nangis terseduh-seduh, dia begini, Bapak Paulus, saya umur 23 dipanggil Bapak, dia umur 50-an. Bapak Paulus, Bapak Pendeta Paulus. Oh nangis minta ampun, saya habis bunuh orang. Saya habis rampok orang. Saya habis kulitin orang. Saya ini udah biadab najis. Doakan saya, ampuni saya. Saya doakan, saya peluk dia. Dan saya gak banyak berkata apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus terlalu sayang. Dan sudah sayang Bung Leo hari ini. Dan seterusnya Yesus sayang. 1 bulan kemudian Bung Leo bersama teman-temannya bawa surat. Tanda tangan 100 preman bertanda tangan memberikan petisi. Kalau gereja mau menampung kami bertobat dari preman. Dan kami mau ikut Bung Leo, ikut Pak Paulus buka gereja. Dan hari itu mereka dijamah Tuhan. Ketika saudara taat, ketika saudara bermurah hati, ketika saudara bisa memberikan sedikit berkat Tuhan, Tuhan pun juga melangkah atas hidup saudara. Amin. Masalahnya kita malu saudara. Dilihat orang nanti kalau kita ngobrol, kita doain pengamen, nanti dilihat orang, gak apa-apa. Silakan mulai. Kan level kita udah gak usah level-levelan. Saudara sama Tuhan levelnya juga udah jauh kok. Dia mati untuk memberikan roh supaya saudara menjadi hidup. Katakan sama-sama slide terakhir. Ketika kita melangkah, Roh Kudus akan bekerja dengan caranya. 1, 2, 3. Ketika kita melangkah, Roh Kudus akan bekerja dengan caranya. Amin. Amin saudara. Ayo melangkah. Markus 16. Tanda-tanda ini bukan buat kepentingan kita. Bukan buat transaksi hidup kita. Bukan buat kesembuhan diri kita. Bukan buat keluarga. Itu bonus waktu kita mulai melangkah bersaksi, kita taat. Tuhan melihat ketaatan kita. Dia menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdiri saudara.
bersama